SAW ada di bawah. Abu Ayyub Al-Ansari itu tinggal ada di atas. Al-Ansari tinggal ada di atas, Nabi Muhammad SAW itu tinggal ada di bawah. Nah, sebenarnya mereka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ya wahai Nabi, saya ini takut. Saya ini takut. Ayah ada di atas, masa engkau ada di bawah saya? Saya takut. Maka lebih bagus engkau yang ada di atas Rasulullah, kita yang ada di bawah. Tapi enggak ya Abu Ayyub, ini bentar lagi ini mau ada tamu-tamu. Pasti saya bentar lagi banyak tamu yang datang. Kasihan tamunya kalau harus naik ke atas. Jadi kamu yang di atas, saya yang ada di bawah. Jadi Nabi itu pertama ya, yang bisa diambil satu tawaduknya Rasulullah SAW. Tawaduknya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi beliau tuh di bawah nggak apa-apa. Kamu di atas sudah ada masalah. Ini bukan urusan-urusan seperti gengsi, enggak. Ini saya mau terima tamu, kan lebih enak di bawah. Nggak ada masalah kamu yang di atas, boleh-boleh aja. Gitu. Nah setelah itu terima tamu Nabi Muhammad SAW itu di bawah begitu. Bahkan dikatakan, saya pernah mendengarkan ulama yang cerita, jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu, tinggal di atas tuh sebenarnya terpaksa. Beliau sebenarnya nggak mau tinggal ada di atas. Sehingga akhirnya kalau dia tuh kalau mau jalan itu mepet-mepet. Kenapa takut kalau beliau nginjak bagian tengah pas di bawahnya ada Nabi Muhammad. Nggak mau telapak kakinya sejajar bawahnya ini Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai jalan itu mepet-mepet di pinggir-pinggir begitu. Karena untuk menghormati Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi orang-orang dulu tuh seperti itu. Orang dulu tuh seperti itu. Insya Allah luar biasa. Ada salah seorang ulama namanya Habib Husin bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Panggilannya namanya Habib Husin Jombang. Habib Husin Jombang ini punya kakak namanya Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Tinggalnya di Bogor. Ini Habib Husin itu kalau di Bogor nggak mau tidur di kasur atas. Nggak mau, maunya tidurnya di bawah. Takut kalau saya di atas, nanti pas kakak saya di bawah saya nggak adab nanti jatuh. Dan kalau datang sama kakaknya, itu kakaknya nggak pernah lihat punggungnya. Jadi kalau di hadapan kakaknya itu jalannya mundur. Nggak pernah munggungi kakaknya itu nggak pernah. Sama kakaknya hormatnya seperti itu. Allah. Ini orang-orang soleh itu begitu. Hmm. Dan setelah itu, nah, pernah suatu ketika, ada satu momen Nabi Muhammad SAW itu ada di bawah. Abu Ayyub di atas. Di atas. Nah, ada kan di air itu pecah. Pecah lah. Airnya ini kan dulu kan bukan cor-coran kan. Dia takut kalau airnya itu ngerembes sampai akhirnya semua selimut, semua kain digunakan untuk apa ngeresep air tersebut jangan sampai ada satupun yang netes. Takut kalau sampai ganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sampai akhirnya Abu Ayyub terus kemudian sungkan-sungkan terus akhirnya minta Rasulullah SAW ke atas. Akhirnya Rasulullah mengatakan ya udah sekarang udah nggak butuh banyak tamu saya pindah ke atas. Saya pindah ke atas. Akhirnya kemudian setelah itu Nabi SAW di atas. Maka Abu Ayyub itu buatin makanan buat Nabi SAW. Setelah itu nanti kalau makanannya itu selesai itu ada sisanya. Lah mereka makan bekas sisa daripada Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Ayyub dan istrinya Ummu Ayyub itu nyari bekas tangannya Nabi. Mengharapkan berkah. Nah, sampai akhirnya suatu malam, tiba-tiba di makannya Nabi itu ada bawangnya. Ada bawang-bawangan dan lain sebagainya begitu. Ketika itu akhirnya dikirimkan ke Nabi Muhammad SAW, kembali itu makanan, nggak ada bekasnya Nabi. Bingung Abu Ayyub, ya Allah, ada apa ini? Ya Allah, bingung. Nah, akhirnya datang sama Rasulullah SAW. Rasulullah, saya ini biasanya kalau engkau selesai makan kita sama istri itu cari bekas tanganmu ya Rasulullah. Tapi kok ini nggak ada. Siapa itu pengen berkah. Kata Rasulullah mengatakan ini tumbuhan ini itu ada baunya. Sedangkan aku ini kan bicara dengan para malaikat dengan macam-macam. Aku takut mereka terganggu dengan baunya itu. Tapi amma antum fakul. Kalau kalian makan, bawa nggak ada masalah. Tapi kalau aku jangan, kata Nabi Muhammad SAW seperti itu. Akhirnya dimakan sama-sama Abu Ayyub. Setelah itu di rumahnya nggak pernah ada bohong-bohongan sama sekali.
Sampai setelah Nabi Muhammad SAW pindah rumah, di rumahnya tetap nggak ada bawang sama sekali. Karena nggak mau makan apa yang nggak dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak mau dimakan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Nah, luar biasa ya. Ini namanya cinta. Namanya cinta tuh seperti itu. Nah, sekarang mau mengkaji nih. Sekarang mau mengkaji. Begini. Eh, gambaran yang kita lihat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu beliau mencari keberkahan dari bekas tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada bekas tangan Nabi, beliau tabarruk. Tabarruk itu mengambil keberkahan dari apa-apa yang memang punya berkah. Tapi berkahnya itu dikawal oleh syariat ya, dikawal oleh syariat. Jadi memang orang soleh ada berkahnya, kita yakini tempatnya yang biasa ibadah itu nggak ada masalah. Makamnya orang soleh berkah itu nggak ada masalah. Namun umpama ada keris muncul dari tanah, ini berkah ya, kita nggak tahu itu. Ya, paham ya? Jadi berkah itu selama dikawal oleh syariat nggak ada masalah. Nah, kadang-kadang ini ada kotoran berkah, itu beda lagi. Itu nggak sesuai dengan syariat. Jadi kita percaya berkah asalkan berkah tersebut dikawal oleh syariat, begitu ya. Nah, jadi nggak kayak kebanyakan orang kadang-kadang nggak jelas ada gundukan dikira makam wali diziarahin. Ya lihat dulu sejarahnya ada apa enggak gitu loh. Nah, kemudian setelah itu ini menunjukkan apa? Berarti ngambil berkah itu adalah perkara yang disyariatkan. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW mendengarkan kisah Abu Ayyub yang ngambil berkah dari tangan Nabi Muhammad SAW, Nabi nggak melarang. Tapi sama Nabi SAW diizinkan. Berarti diperbolehkan mengambil berkahnya Rasulullah SAW ataupun berkah-berkah lain di tempat-tempat yang memang diyakini. Ada berkahnya. Catatan sesuai dengan syariat ya. Itu makanya banyak sekali riwayat hadis Bukhari, Muslim, gambaran-gambaran yang menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad bertabarruk dengan bekas-bekas dari apa yang dipakai oleh Nabi, tawasul dengan Nabi, minta kesembuhan dengan Nabi. Begitu. Antaranya Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Libas. Jadi Sahih Al-Bukhari. Ummu Salamah, istri Nabi SAW itu, beliau menyimpan rambut-rambutnya Nabi Muhammad. Dengan rambut Nabi Muhammad itu disimpan taruh kayak botol kecil begitu. Nah, kalau ada salah seorang sahabat tuh yang kena ain atau kena sakit dan sebagainya, maka mereka kirimkan air sama Ummu Salamah, diambil rambut Nabi dimasukkan ke air tersebut. Setelah itu diminum oleh para sahabat dan rata-rata mereka sembuh semuanya. Karena barokah daripada rambutnya Rasulullah SAW. Dan itu diamalkan oleh para sahabat. Berarti sahabat itu yang ngalap berkah. Sahabat Nabi SAW itu juga ngalap berkah itu para sahabat Nabi. Itu ya. Kemudian juga bagaimana wanginya Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Nabi SAW itu masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim termasuk sahabat yang dekat sama Nabi. Ibunya Anas bin Malik. Nabi tidur di kasurnya. Dan Ummu Sulaim nggak ada di rumah. Ketika itu datanglah Ummu Sulaim. Ketika lihat Nabi SAW itu tidur di kasurnya, senang Ummu Sulaim. Ternyata Nabi SAW itu berkeringat. Keringatnya tuh kan kasur kayak dari tikar gitu ya. Maka diperes, setelah itu ditaruh di kayak botol kecil gitu. Taruh di botol kecil begitu. Keringatnya Nabi Muhammad SAW. Wanginya luar biasa katanya. Wanginya luar biasa.